Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini kita belajar sedikit tentang fidyah yang diwajibkan bagi orang yang tidak puasa dikarenakan lansia, kemudian juga dikarenakan sakit. Nah, ini kita sedikit kupas ya. Pertama, ketika ada orang yang tidak puasa, tidak mampu puasa karena tua, ini kriterianya bagaimana? Nah, kriterianya pertama adalah dia memang tidak mampu untuk puasa, kondisi tubuhnya tidak mampu. Jadi patokannya bukan usia. Ada orang yang usianya 70 tahun tapi dia mampu untuk melaksanakan puasa, ini berarti tidak termasuk di dalam pembahasan ini. Jadi yang termasuk dalam pembahasan ini adalah ketika dia memasuki usia yang lanjut, kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi seperti itu, karena faktor tuanya dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Berarti orang yang seperti ini ketika tidak puasa, maka dia wajib membayar fidyah per harinya. Jadi tidak perlu qadha, cukup membayar fidyah per harinya, yaitu 6,25 ons. Nah, kemudian pemberiannya bisa setelah Ramadan ya, bisa setelah Ramadan langsung dikumpulkan. Umpama 30 hari tidak mampu puasa, ya tinggal dikalikan aja 6,25 ons dikasihkan 30 hari, atau bisa diberikan per harinya. Jadi hari ini nggak puasa, besok diberikan, besok nggak puasa, lusa diberikan. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang nomor 2, ini ada orang yang tidak puasa karena suatu hal, karena sebabnya itu sebab sakit. Tapi sakit ini ada kriterianya ya, tidak semua sakit itu ketika tidak mampu puasa kemudian dia membayar fidyah, tidak semuanya seperti itu. Jadi kriterianya yaitu ketika sakit yang dia alami yaitu sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Jadi sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh itu seperti apa ya? Seperti umpama dia sakit stroke ya. Sakit stroke itu kan kondisi tubuh juga tidak mungkin mampu untuk melaksanakan puasa. Dan tapi stroke-nya yang stroke yang akut ya, bukan yang baru ya, tidak semuanya seperti itu. Jadi ketika stroke-nya yang akut kemudian dia hanya bisa berbaring saja, dia tidak mampu puasa, maka dia kalau kondisinya seperti itu, meskipun dia masih usianya muda ya, dia ketika tidak puasa wajib bayar fidyah. Jadi tidak perlu diqadha. Jadi saya ulangi, kriterianya yaitu ketika sakitnya adalah sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi seperti itu. Beda halnya dengan sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh, seperti umpama sakit lambung atau sakit panas atau sakit yang lain lah yang sekiranya ada kemungkinan sembuh, maka ketika tidak puasa maka ya dia wajib qadha. Jadi seperti itu, beda dengan yang tadi. Nah, sedikit kita mengupas tentang sakit ya. Bagaimana sih ketika ada orang di bulan puasa kok sakit? Nah, ini apakah dia boleh membatalkan puasanya? Nah, ini sebenarnya kondisi orang sakit itu dibagi 3. Jadi ada 3 kemungkinan ya pembagian orang yang sakit ketika dia berpuasa. Jadi pertama, ketika ada orang berpuasa kemudian dia berprasangka bahwasanya kalau dia puasa sakitnya akan parah. Nah, ini kalau sakitnya akan parah maka dia sunnah untuk melaksanakan atau membatalkan puasanya, dia sunnah. Jadi seperti itu. Jadi kalau mama sakit kemudian lambungnya udah kambuh, kemudian ada prasangka ya, karena dia sudah sebelumnya pernah merasakan sakit seperti itu, kemudian kok di bulan puasa sakit seperti itu juga. Ini kan ada prasangka kalau dia akan lebih parah nanti sakitnya, maka dia sunnah untuk membatalkan. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian ada yang nomor 2. Yang nomor 2 ini yakin kalau dia itu pasti makin parah sakitnya. Ini beda dengan yang pertama. Kalau tadi yang pertama kan cuma prasangka aja. Kalau sekarang itu memang yakin kalau dia
pasti akan parah sakitnya atau sembuhnya makin lama. Nah, kalau seperti ini itu wajib hukumnya dia untuk membatalkan puasanya. Jadi seperti itu, wajib hukumnya. Jadi tidak apa-apa, memang sakit itu hal-hal yang wajar yang bisa membuat orang itu boleh membatalkan puasanya. Jadi seperti itu. Contohnya apa ya? Contohnya kalau ada orang yang ketergantungan obat ya, kalau umpama ada obat 3 kali sekali ya, 3 kali sehari ya, kemudian kok tidak diminum ketika siang hari, maka dia pasti tambah parah. Nah, ini ya sebenarnya dia wajib, jadi seperti itu untuk membatalkan puasanya. Kemudian yang nomor 3 yaitu sakit yang ringan. Nah, ini sakit yang ringan-ringan ini ketika dialami oleh orang yang sedang berpuasa, maka ketika dia masih mampu harusnya dia itu tetap melanjutkan puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua sakit kemudian wah saya sakit, wah saya membatalkan puasa aja. Tidak seperti itu. Jadi ada pembagiannya masing-masing. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah kita sedikit banyak tahulah tentang itu ya tadi ya, tentang fidyah yang wajib bagi siapa? Bagi orang yang lansia, kemudian yang sakit, kemudian kriteria sakit ketika dalam keadaan puasa ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Semoga berkah dan kita semoga selalu diberi kesehatan di bulan puasa yang mulia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.